Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renha Beneran Pulungan, NPM 207550023 dari Akuntansi Perpajakan 5A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu akuntansi sektor publik. Apa itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik. Sektor publik adalah entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya seperti yayasan, sekolah, universitas, pemerintah daerah, dan rumah sakit. Namun, ada beberapa hal yang membedakan dari rumah sakit, yaitu rumah sakit yang dimiliki oleh perorangan. Begitu juga seperti universitas maupun sekolah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah bukanlah sektor publik, melainkan sektor private yang akan masuk ke akuntansi keuangan. Ciri utama akuntansi sektor publik adalah tidak berorientasi pada laba. Akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Pada tahun 2005 diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP seperti akuntansi modern, berbasis akrual dan double entry, kemudian disempurnakan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur bagaimana pelaksanaan, perlakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan, sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dan pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintahan, serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan keuangan pemerintah daerah. Peran laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, jadi kita bisa tahu uang yang dikelola oleh pemerintah selama satu periode. Selain itu, laporan keuangan bisa membandingkan realisasinya dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan menilai kondisi keuangan, efektivitas, efisiensi pemerintah daerah. Selain itu, beberapa peranan laporan keuangan daerah, akuntabilitas, manajemen dalam pengambilan keputusan, transparansi, keseimbangan generasi, ini bisa dilihat dari laporan keuangan, apakah generasi masa depan masih bisa menanggung akibat dari kegiatan pada masa saat ini. Tujuan laporan keuangan dan pengguna kebutuhan informasi. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi semua kebutuhan kasnya. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan masih banyak lagi. Intinya, laporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman pemerintah. Keuangan dan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, relevan. Artinya, laporan keuangan mempunyai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Ada ada juga andal, yang artinya jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Dapat dibandingkan, dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
Ada dua basis. Yang pertama basis cash dan akrual. Basis cash itu untuk mencatat laporan realisasi anggaran. Untuk akrual itu untuk memenuhi laporan operasional. Setiap pencatat kas itu selalu dilakukan dua kali. Pencatatan dua kali atau dua kali penjurnalan. Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah. Ada 7 yang wajib terbit setiap akhir tahun. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, laporan operasional. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Alur penyusunan laporan keuangan yang pertama adalah transaksi. Yang kedua jurnal, yang ketiga posting buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam laporan posisi keuangan, yang ketujuh jurnal penutup, dan yang terakhir jurnal pembalik. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.